Dialah Allah yang telah menghidupkan, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, guna menguji kalian. Lihat, guna menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling berkualitas amalnya? Nah, di sini Allah katakan ahsanu amala, amalan yang berkualitas. Apa makna amalan yang berkualitas? Dijelaskan oleh para ulama mengenai ayat yang mulia ini, ahsanu amalan, amalan yang paling berkualitas adalah ay akhlasuha wa aswabuha, yaitu yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang paling cocok dengan contoh Rasul, dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kategori amalan yang paling berkualitas. Maka siapa saja di antara jamaah, di antara kita, jika kita beribadah, ya, semakin kita mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan cara mempelajari hadis Nabi yang sahih. Dengan demikian kita berusaha untuk mendekat dan terus mendekat dengan contoh Rasul dalam beragama, maka inilah yang disebut dengan ahsanu amala, amalan yang paling ahsan, yang paling berkualitas menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang dituntut dari kita selaku umat Rasulullah SAW adalah yakni mencontoh beliau dalam beribadah. Kalau tadi kajian kita di sore hari mencontoh manhaj beliau dalam beragama, yaitu metode beragama, jalan beragama, cara beragama. Kita wajib mengikuti metode beragamanya Rasul, jalan beragamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan ibadah juga seperti itu. Kita wajib mencontoh ibadahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini sebagai mukadimah kita akan praktekkan pertama sifat tayamum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun sebelum saya demokan tentang tayamum, ya, saya bertanya dulu kepada jamaah, siapa di antara jamaah yang ingin mempraktekkan tayamum, atau bagaimana pengetahuan jamaah tentang tayamum selama ini? Silakan. Ada yang ingin mencoba? Bagaimana bertayamum? Coba. Ada yang coba? Nggak salah, nggak masalah. Salah juga nggak ada masalah. Silakan Dr. Rio. Nah, silakan. Coba gimana bertayamum? Selama ini bertayamum nggak? Bawa aku deh. Alhamdulillah waktu di pesawat. Ya, pesawat. Baik. Coba gimana bertayamum? Ada bingung sih. Lupa lagi sekarang. Tapi kayak gini. Gimana? Nggak mungkin. Kalau lupa nggak mungkin kayak gitu. Terus? Habis itu ke tangan. Pokoknya ban ke tangan dan ke muka. Ya, gimana prakteknya, gimana? Coba praktekkan. Jadi Lepas kacamata dulu. Baca Bismillah. Kasih ke apa namanya, ke Kursi depan gitu. Kursi depan. Tapi dilihat kursi depannya, soalnya nanti tayamum beda-beda tuh. Nggak boleh di tempat yang sama katanya. Jadi mungkin akan digeser ke atas sedikit gitu. Kemudian ke muka. Muka, ya, muka seperti itu. Gini. Setelah itu, Udah. Kemudian ini di satu lagi ke sini, kemudian diputar gitu. sampai siku, gitu. Iya, sampai situ. Sampai siku, baik. Sudah? Dua tangan. Ya, kedua tangan, baik. Berkaitan dengan tayamum, ya. Ini saya berikan dulu definisinya, ya. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu, ya, sebagai pengganti dari air untuk, ya, berwudu, atau sebagai pengganti dari mandi janabah, atau dari kalau wanita selesai apa? Ya, haidnya
ya, atau nifasnya. Itu definisi tayamum. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang mulia yang sahih, kata Nabi SAW, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura," kata Nabi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untukku, ini khusus untuk Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diperuntukkan bagi nabi-nabi yang sebelumnya. Khusus, dan ini keistimewaan hanya bagi Rasulullah, ya, dan umatnya, umat Islam ini. Maka Nabi mengatakan, Allah telah menjadikan untukku semua permukaan bumi ini, kata Nabi, ya, masjidah, tempat sujud atau tempat beribadah atau salat, wa tahura, dan tanahnya atau debunya adalah suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita salat dimanapun bisa, alhamdulillah. Artinya begini, kalau di antara jamaah pergi ke luar negeri, ternyata tidak ada masjid, kan begitu, di negeri-negeri non muslim ya, tidak ada masjid, silakan boleh sholat di taman, di kebun misalnya, di tempat-tempat yang lain, ya, di trotoar yang tidak mengganggu jalanan umum dan seterusnya. Nah, ini boleh. Coba untuk agama-agama yang lain, apa mereka bisa beribadah seperti itu? Nggak bisa, nggak bisa. Mereka harus beribadah di tempat ibadahnya khusus, kan begitu. Nah, inilah keutamaan umat Islam. Jadi mudah sekali kita beribadah. Dimanapun kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat orang-orang Arab juga misalnya, di gurun pasir mereka sholat, nggak ada masalah. Ya, dimanapun kita bisa sholat, alhamdulillah. Ya, asalkan bukan di dua tempat. Nabi mengharamkan dua tempat untuk sholat, yaitu yang pertama, ya, kuburan atau tempat pemakaman itu, dan yang kedua, toilet. Ini yang tidak boleh. Cuma dua tempat di muka bumi ini yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Adapun yang lain bisa dijadikan tempat ibadah. Dan ini merupakan keutamaan, kemudahan yang Allah berikan bagi umat Islam. Wa tahura, dan tanahnya, kata Nabi, debunya itu yakni tahur, suci. Ya, artinya dapat digunakan sebagai, ya, tayamum, ya, pengganti dari air untuk berwudu dan mandi janabah, ya, atau mandi, ya, selesai dari haid atau nifas bagi wanita. Maka ini sebagai mukadimah. Dan sekarang saya akan praktekkan simpel saja, ya, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kalau, ya, misalnya tidak ada air atau karena sakit, ya, karena sakit tidak mungkin berwudu karena sakit, atau karena keadaan dingin sekali, air itu dingin sekali misalnya, nggak mungkin kita berwudu, ya, atau dalam keadaan tertentu, ya, seperti di pesawat, ya kan, di pesawat, ya, kalau satu pesawat jumlahnya 400 orang, semuanya berwudu di toilet, wah, ini berabe nih, ya, bisa berbahaya bagi keselamatan semuanya, kan begitu. Maka bisa diganti dengan tayamum, ya, dengan tayamum. Ya. Pertama, tentu kita tempelkan telapak tangan ini, dua telapak ini, misal di dinding, di tempat-tempat mana saja yang kita yakini ada debunya, sekali tempel, ya, sekali tempel saja, ya. Kemudian, ya, langsung kita usapkan ke muka ini, sekali usap, ya, seperti ini kurang lebih, ya. Kemudian punggung dari telapak tangan. Jadi bukan sampai siku, ingat, tidak sampai siku. Nabi SAW mempraktekkan seperti ini, ya, tangan kanan terlebih dahulu yang diusap, kemudian tangan kiri, selesai, sudah. Nah, inilah tayamum. Seperti inilah tayamum. Simple, sangat simple. Depannya tidak? Nggak ada depan. Punggung dari tangan ini, punggungnya diusap sekali, ya, sudah, seperti itu. Jadi muka sekali, jadi tempel sekali atau ditempel sekali di dinding misalnya, tempel sekali, sekaligus muka tangan. ya, sekaligus muka dan punggung tangan, ya, punggung telapak tangan. Ini sekali, langsung punggung dari telapak tangan, ya, sekali, dah, selesai. Itu namanya tayamum. Bismillah. Sebelumnya bismillah. Tentu bismillah. Ini yang saya Setelah tayamumnya? Setelah tayang. maksudnya ada doanya gitu. Iya, doanya. Terkait dengan tayamum, tentunya
saya lihat lagi berkaitan dengan dalilnya ya. Berkaitan dengan dalilnya apakah disamakan dengan wudu ya, lebih sahihnya bagaimana atau lebih kuatnya bagaimana, saya akan lihat lagi insyaallah berkaitan dengan masalah ini. Pak, mau Ada pertanyaan? Nah, silakan. kalau mandi junub Belum. Satu-satu Belum, ya. Satu-satu. Ada pertanyaan masalah tayamum? kenapa bisa digantikan dengan tayamum? Tentu bisa. Karena apa? Karena ini terjadi misalnya terjadi pada dua sahabat yang mulia, Umar dengan ketika itu satu lagi saya lupa namanya. Nah, ketika sahabat ini dia sedang junub begitu ya. Kemudian di perjalanan tidak ada air, maka sahabat ini saya lupa namanya, Mus'ab atau siapa gitu ya, Mus'ab bin Umair kalau tidak salah. Nah, Yang disuruh mandi sambil meninggal bukan? bukan lagi. Ini Mus'ab bin Umair kalau tidak salah. Mus'ab bin Umair kalau tidak salah namanya, Mus'ab bin Umair dengan Umar al-Khattab. Kejadiannya dua sahabat ini, Mus'ab ketika itu sedang junub, kemudian karena di perjalanan tidak ada air, dia pikir ya, yakni debu tersebut tentu bisa menjadi pengganti dari mandi janabah, dan dia berpikir pula seperti mandi, maka dia berguling-guling di pasir, berguling-guling di tanah agar semua debu itu mengenai seluruh tubuhnya. Adapun Umar ini sama-sama junub, Umar dengan Musa ini sama-sama junub. Umar tidak melakukan seperti itu. Kok gitu kata Umar? Akhirnya mereka berdua menghadap kepada Rasulullah. Baru Rasulullah SAW mengajarkan tayamum kepada mereka berdua. Begitulah kurang lebih yang tadi saya contohkan. Tayamum Rasulullah SAW. Jadi junub tidak mesti mandi. Tadi kalau tidak ada air, kita junub, kemudian tidak ada air. Ya. Rupanya sering mati ya? Dia mau ringkasnya aja soalnya. Jadi ringkas lagi nanti udah malam aja belum selesai. Nggak mandi gitu. Ya kurang lebih ya seperti itu. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan tentang tayamum tadi? Sudah jelas Bapak Ibu? Cuma sekali Prakteknya, aja, praktek kan? sekali. Kali aja. Dan sekali tayamum untuk seluruh sholat selama kita belum batal. Pembatal tayamum sama dengan membatal wudu. Gitu. Jadi sekali tayamum untuk semua sholat bisa selama belum batal. Selama belum batal. Ada lagi? Ini juga bisa ya kalau ada pasien di rumah sakit ya, dan dia alergi dengan air atau memang tidak bisa kena dengan air, kita tayamumkan. Kita tayamumkan dia, ya, mukanya, kemudian punggung dari telapak tangan sekali. Meskipun ada air, tapi kan kondisinya karena sakit. Kondisinya karena sakit, alergi air misalnya, Ya. atau memang tidak mungkin dia kena air, misal saja, seperti itu keadaannya. Misalkan kondisi dia di ICU gitu kan, tapi dia sadar, Ya. dia di ICU, air ada, cuman lebih prefer air atau Kalau memungkinkan air diwudukan, ya diwudukan swampunya, lalu dia sholat. Kalau tidak bisa dengan tayamum atau ditayamumkan. Terus tanya, Nah, silakan. dalam keadaan apa atau kategori apa dikatakan bahwa air itu sulit? Katakan kalau dia jauh, itu apakah dikatakan sulit atau harus diusahakan? Diusahakan terlebih dahulu. Tentu diusahakan terlebih dahulu. Kalau di padang pasir kan sulit air. Biasanya ya mereka tidak sembarangan menggunakan air karena sangat sulitnya air itu di padang pasir atau di tempat-tempat tertentu. Ya sangat sulit kita menemukan air. Tidak mungkin ya dengan air pula kita sudah mengusahakan, maka dengan tayamum. Dengan tayamum. Ya. Misalnya nggak ada air puluhan tahun, ya udah tayamum terus puluhan tahun, begitu. mandi-mandi. Tadi kan dikatakan bahwa kalau misalnya kedinginan bisa dengan tayamum. Nah kategori dingin ini masih subjektif. Ya artinya nggak mungkin, nggak kuat sama sekali, nggak kuat ya pakai air dingin. Ya dikhawatirkan karena ada sahabat Nabi ini kejadian di zaman Nabi yang mulia sallam. Ketika sahabat ini junub, lalu dia bertanya kepada sahabat yang lain, dan yang kebetulan yang ditanya tanpa dasar ilmu, maka ya pihak yang ditanya itu menjawab tanpa dasar ilmu,
yakni engkau harus juga mandi janabah, mandi junub. Maka akhirnya sahabat yang junub ini terpaksa dia mandi dalam keadaan yang sangat dingin. Madinah kalau dingin itu luar biasa. Karena saya pernah mengalami 4 derajat. 4 derajat itu sudah kalau kuliah itu berlapis-lapis. Ya, pakai berlapis-lapis itu masih menusuk tulang itu. Dinginnya itu luar biasa. Itu mandi dengan air dingin sahabat ini. Akhirnya meninggal. Akhirnya wafat, ya. Maka Nabi marahnya luar biasa. Nabi marah luar biasa kepada sahabat yang memberikan fatwa itu tanpa dasar ilmu. Kan begitu. Ah inilah. Ya, jadi dalam keadaan seperti itu nggak mungkin kita menggigil ini dingin yang luar biasa, yang ada air dingin lagi. Ya, nggak ada pemanas air dan sebagainya. Nah ini nggak mungkin dalam keadaan seperti itu, membahayakan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang mulia, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Jangan kalian ya mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Nggak boleh. Ya, berdasarkan ya ayat yang mulia ini ya ini kita boleh ya ini bertayamum ya mengganti dari air yang sangat dingin itu. Wallahu taala. Ada lagi? Artinya kita berikhtiar sendiri saja, misalnya memang wilayahnya ada di beberapa Indonesia memang ada wilayahnya memang sangat dingin sekali di pegunungan. Ketika kita mengambil tulisan, ini nggak mampu untuk ini. Nggak mampu, badan nggak mampu, fisik tidak mampu. Kalau dipaksakan akan sakit atau bahkan membinasakan seperti tadi, maka penggantinya adalah tayamum. Nah, ada ibu pertanyaan ibu jelas? Prakteknya jelas ya. Baik, sekarang terkait dengan wudhu. Ya, terkait dengan wudhu. Dokter ada baskom besar gitu yang bisa dimanfaatkan. Saya langsung prakteknya aja. Berenang loh pada tadi kan ya. Ada pancuran. Air sungai boleh wudhu. Semua air, ya semua, bahkan air laut pun ya ketika Nabi ditanya Harus mengalir, harus air yang mengalir. Anda, intinya terkait dengan air wudhu ini adalah air yang suci, air yang bersih, ya. Dan pengertian air yang suci ini tidak berubah warna, tidak berubah bau. Kecil banget. Baskom besar, baskom buat nyuci besar, ada nggak? Tidak berubah baunya, rasanya, warnanya. Ya. Ciri-ciri air yang bagus ini. Ustaz, sorry agak nyimpang. Tadi yang sholat nggak boleh di kuburan. Ada masjid di area kuburan. Kita boleh sholat di masjid itu. Pengertiannya begini, yakni Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam sebuah hadis, bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian ya, janganlah kalian jadikan rumah kalian ya seperti kuburan, kata Nabi. Seperti kuburan. Sungguhnya syaitan akan lari dari rumah ya yang dibacakan Al-Baqarah padanya. Jadi rumah, yang namanya rumah tidak boleh sepi dari ibadah seperti baca Quran. Karena apa? Karena rumah yang sepi dari ibadah seperti baca Al-Quran itu seperti kuburan, kata Nabi. Seperti kuburan. Artinya kuburan bukan tempat ibadah, maksudnya begitu. Kuburan bukan sebagai tempat ibadah. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kubur, kata Nabi. Nah, dijadikan ya, yakni hadis yang mulia ini oleh para ulama kita, tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, baik kuburan itu di dalam masjidnya atau di halaman masjid. Dan pengecualian di dunia hanyalah Masjid Nabawi. Pengecualian di dunia ini hanya Masjid Nabawi. Kenapa? Karena pada asalnya jenazah Rasul dikubur di rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah itu walaupun dekat dengan masjid, itu rumah, bukan masjid, bukan pula halaman masjid. Jadi, ya, kenapa jenazah Nabi dikubur di rumah Aisyah? Karena Allah lah yang menghendaki nabinya wafat di rumah Aisyah. Sehingga dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq dikatakan bahwa jenazah seorang nabi
akan dimakamkan di mana dia wafat. Jadi tidak boleh dibawa ke Baki Al-Warqah itu nggak boleh. Tidak boleh. Intinya seperti itu. Ini karena sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang telah menghendaki nabinya wafat di rumah Aisyah. Maka di sanalah dikubur. Dan rumah itu adalah rumah, bukan masjid. Ingat, bukan masjid, bukan halaman masjid. Ya. Maka di akhir abad pertama Hijriyah, jadi sebelumnya pada zaman Umar ya, memperluas Masjid Nabawi, pada masa Khalifah Utsman memperluas Masjid Nabawi itu ke arah kiblat, dan intinya bukan ke arah makam, bukan ke arah makam Rasul, kan begitu. Nah, di akhir abad ke-1 Hijriyah ya, itu ada yakni penguasa di zaman itu, raja di zaman itu yang memang ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah makam. Dan itu sudah ditentang lah, yang dikritik oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Musayyib, bahwa itu tidak boleh memperluas Masjid Nabawi ke arah makam, karena ada hadis Nabi yang melarangnya, kan begitu. Tetap proyek berlangsunglah ketika itu, maka ketika itu masuklah makam Rasul ke dalam Masjid Nabawi. Itu di akhir abad pertama Hijriyah. Kalau tidak salah tahun 94 Hijriyah. Ya. Jadi masuklah kubur Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Nah, bagaimana solusinya? Karena sudah masuk masjid nih sekarang, sudah masuk masjid. Solusinya adalah bahwa kubur Nabi sudah dilapis dengan 3 lapis tembok. Dengan beberapa lapis tembok itu, maka diyakini oleh para ulama di zaman sekarang seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa kubur Nabi sudah berada di luar area Masjid Nabawi. Sudah berada di luar area Masjid Nabawi. Ya, artinya kalau kita persis sholat di arah belakang kubur Nabi, itu bukan ke kubur, bukan ditujukan ke arah kubur, tetap ya sholat di Masjid Nabawi, karena kubur tersebut sudah keluar dari area Masjid Nabawi. Nah, itulah jawaban dari para ulama di zaman sekarang. Kalau kita prakteknya di depan ini pas ada pancuran itu. Oh gitu, boleh. Memungkinkan? Memungkinkan. Ya, boleh, ada masalah. biar kelihatan live. Kalau di embernya nggak ada. Apanya? Ibu bisa, ibu. Bisa. Ini ada kamera live. Keluar. Mau duduk apa gimana maksudnya? Berdiri. Pegangin ininya aja ya. Ya. Iya. Jadi bisa tinggi, nggak bongkok Ustaz, kesian. Tapi yang ini loh. Hah? Tapi yang ini agak muslim kan pengambilannya kan. Kalau yang megangin kan nih kayaknya yang megangin. Gue Astro. Gue deketan boleh nggak? Biar rasa TV. Ini lagi streaming nih. Kalau ini modelnya mau operasi. sampai sini. Teman punggung doang sini. Oh, nggak perlu itu. Saya cuma butuh ini aja, butuh. Saya cuma butuh ini aja. Ya udah enggak apa-apa. Bersih aja. Itu nanti guyur saya nanti. Kita akan praktek wudu. Saya bertanya dulu. Ini kira-kira cukup nggak untuk wudu? Untuk berapa orang? 2, 3. Baik. Coba perhatikan ya. Ini nanti cukup untuk berapa orang? Sendiri. Intinya pertama dalam berwudu ya, makasih. Intinya pertama dalam berwudu tidak memerlukan air yang banyak-banyak. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika berwudu beliau
cuma membutuhkan 1 mud atau setengahnya bahkan. Ya, yakni telapak tangan orang dewasa yang bisa menampung air begitu kurang lebih. Ini tidak banyak-banyak dalam berwudu. Artinya tidak boleh boros. Jadi kalau seorang misalnya berwudu dengan keran, dibukanya full, keras sekali, itu salah wudunya. Jadi buka kerannya sudah salah. Gimana wudunya? Gitu ya. Buka kerannya sudah salah. Jadi buka keran cuma 1/4 aja cukup. 1/4 atau 1/5, yang penting cukup untuk wudu. Ya. Pertama, tentu bismillah ya. Kemudian yang kedua apa? Kedua, membasuh tangan. Ya. Ini langsung buang sini dokter, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya boleh. Ini di sela-sela, harus di sela-sela. Harus di sela-sela begini. Ya, harus di sela-sela. Ya. Harus di sela-sela seperti ini. Ini pertama tangan. Yang kedua apa? Ini saya praktekkan masing-masing gerakan 1 kali saja ya. Kan bisa 3 kali kan? Kecuali kepala. Kalau kepala memang sekali. Kepala cuma sekali. Bukan 3 kali. Yang lain bisa 3 kali. Cuma yang saya praktekkan di sini cuma sekali saja. Yang pertama tadi tangan sudah selesai. Yang kedua apa? Nggak sampai siku Ustaz. Belum. Jelas. Itu 3 kali. Yang kedua apa? Setelah tangan apa pertama? Kumur-kumur dan hidung sekalian. Ya. Kumur-kumur madhadah. Ini istinsyaq. Ya. Dalam hadis disebutkan wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'imah. Dan bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung ketika wudu kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini sudah kita jelaskan pada Ramadan kemarin ya. Jadi cukup diambil 1 tangan ini, 1 ini sekaligus ya, mulut dan hidung. Mulut untuk kumur-kumur dan hidung untuk dihirup ke dalam-dalam. Tadi sudah saya hirup, bisa dikurangkan lagi. Ini sekali saja sudah cukup. Kumur-kumur, bisa kumur-kumur ya. Kemudian dikeluarkan, hidung dihisap dalam-dalam, kemudian dikeluarkan. Ini sekali. Setelah ini apa? Setelah muka sekali aja ya. Mau muter-muter Ingat, tapi sekali ya. Sekali. Ingat, definisi muka dari ya tumbuh rambut di sini sampai dagu di sini. Kemudian dari ujung telinga di sini, ini muka nih, definisi muka, ya, sampai di sini, ya. Kemudian, ya, bagi pria yang berjenggot lebat, disunahkan oleh Rasul setelah muka ini diambil air untuk mensela-sela jenggot, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi muka terlebih dahulu sudah selesai sekali. Kemudian setelah itu apa? Setelah muka, tangan. Tangan dialirkan saja sini, dialirkan. Ini semua kena. Ini harus kena siku nih, harus sempurna siku, harus kena semua. Ya, siku harus kena semua. Sudah selesai yang kanan, maka yang kiri sekarang. Itu tadi dikali 3 gitu. Boleh, kalau 3 boleh. Sekali Ya, boleh. ini yang kiri nih. Jadi harus kena semua, air wudu harus kena semua sampai siku ya. Karena ada sebagian orang berwudu asal berwudu, sikunya nggak kena. Ya ini keliru. Seperti ini nggak boleh. Jadi harus sempurna, siku harus kena semua. Selesai. Sudah? Setelah itu apa? Setelah itu kepala dan telinga. Nabi SAW dalam berwudu, ya kepala dan telinga sekali gerakan saja. Boleh dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, atau dari belakang ke depan, dikebelakangan lagi langsung telinga. Sekarang saya praktek. Ini kan sudah ada wudu kan? Sudah ada air wudu, jadi nggak perlu ngambil lagi. Nggak perlu ngambil lagi nih, ya. Ini sudah masih ada air wudunya. Dari depan dulu, jalankan seperti ini. Selesai, dikedepankan lagi, langsung, ya, jari telunjuk dengan ibu jari untuk telinga. Nah ini namanya wudu kepala dan telinga. Jadi nggak benar kalau orang wudu diambil
Nah gitu. Ini nggak benar gini, nggak benar. Nggak ada contohnya, Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Kalau perempuan Sama, perempuan sama. Buka jilbab. Nah, kalau tempat wudhunya di umum ya, di muka umum, maka dia untuk wanita ini menjalankan saja tangan yang sudah penuh, sudah ada air wudhunya, tinggal dijalankan di jilbabnya. Kemudian dimasukkan untuk telinga, Sama seperti laki-laki yang bersorban. Kalau sorbannya sulit dilepaskan, ya boleh dijalankan di atas sorbannya. Yang dibasahkan sorbannya. Kan bukan diguyur ya, yang sudah ada ini. Yang sudah itunya Ya, sudah ada. dimasukin dalam sorban gitu. Nggak ada. Sorbannya di atas sorban, Di atas sorban. Jadi sebagian orang, sebagian negeri itu dia pakai sorban, tapi susah untuk mencopotnya kan begitu. Maka dijalankan di atas sorban, ya kemudian telinganya, kurang lebih seperti itu. Paham? Nah, tinggal gerakan apa? Yang terakhir kaki. Ini ada berapa nih? Oh, masih banyak. Biasanya minum. Inilah Islam mengajarkan, ya tidak boleh boros. Iya. Tidak boleh boros. Sekarang kaki. Ingat kaki apa namanya? Dibasah nggak apa ya? Ya. Kaki dalam membasuh kaki diperhatikan. Ya. Ini kaki kanan boleh dengan tangan kiri. Ya. Yang penting basah dengan air wudhu. Kemudian di sela-sela dengan kelingking. Di sela-sela dengan kelingking. Seperti ini. Nabi menyela-nyela dengan kelingking. Ya, sekali siram tadi sudah bahas semua. Boleh tambahin lagi. Ya, di sela-sela dengan kelingking seperti ini. Paham ya? Kalau tidak menyela-nyela, ini menyalahi sunnah Rasul. Jadi Nabi menyela-nyela ya, jari-jari dengan kelingking. Kelingking, Rasul yang memperhatikan dengan kelingking. Jari kelingking, bukan jari jempol ya, tapi jari kelingking. Nah, seterusnya, kemudian ya, penting basah semuanya. Nah, gitu kurang lebih. Selesai. Boleh ngobrol nggak? Yang penting Boleh. Sambil wudhu ngobrol boleh. Sambil wudhu ngobrol boleh. Berarti kalau jumlah ulangannya itu sebenarnya nggak ada. Masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali. Semua 3 kali kecuali kepala. Kecuali muka. Pas ijazah itu tangan kiri boleh. Iya. Nahan. Tangan kiri boleh dengan dibantu dengan tangan kiri untuk mengeluarkan. Oh, mulut tadi sekali. Mulut 3 kali. Oh, mulut 3 kali. Pokoknya yang sekali cuma kepala. Kepala dan telinga tuh ya. Ya. Yang sekali cuma kepala sama telinga itu sekali aja. Yang lain 3 kali. Sunnahnya seperti itu. Arti kalau cuma sekali juga boleh, mencukupi. Sudah mencukupi. Nah, tinggal bacaan wudhu ya. Ustaz, maaf tadi yang tangan Berapa persen tuh? Ustaz, yang tangan tadi gini. Iya. Semua. Iya. Itu sebelum mulai Dalam luar. persiapan operasi. Ustaz udah wudhu nih. Sudah wudhu. Kita belum. Lumayan soal. Jadi harusnya orang muslim nggak bawa kaki ya, Ustaz. Kenapa? Orang muslim harusnya nggak bawa kaki. Karena bersih. Betul juga loh. Ustaz, kalau makan membatalkan wudhu nggak, Ustaz? Makan apa dulu? Tadi makan padang.